Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 channel. Masih melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Di video pertama kita sudah membahas tentang bab 3 dari kitab ini, usulnya Al-Fasl Awal tentang kerajaan dan dinasti itu. Keduanya hanya bisa diraih dengan kesukuan dan asobiyah atau solidaritas sosial. Nah, di video pertama saya sudah menjelaskan bahwa asobiyah atau solidaritas sosial ini merupakan faktor kunci untuk memahami bagaimana kelompok orang itu meraih kemenangan untuk mendirikan dinasti atau kerajaan. Artinya bahwa semakin kuat solidaritas yang dimiliki oleh kelompok itu, maka peluangnya untuk memenangkan pertempuran, untuk memenangkan persaingan itu sangat besar. Tentu demikian pula sebaliknya. Jadi Ibnu Khaldun itu melihat asobiyah ini menjadi faktor kunci untuk memahami bagaimana orang-orang mampu melakukan penaklukan penguasaan sebuah wilayah. Jika dalam teori politik modern tentang force theory, bahwa salah satu penjelasan tentang asal-usul sebuah negara adalah dengan teori kekuatan. Artinya kelompok yang punya kekuatan militer, kekuatan pasukan yang besar, maka merekalah yang akan menang. Tapi lebih ke penjelasan fisik. Tapi Ibnu Khaldun menitik beratkannya pada asobiyahnya, pada solidaritas sosialnya. Di sini kelihatan pendekatan Ibnu Khaldun terhadap kasus politik itu juga sangat sosiologis salah satu cirinya adalah sangat empirik. Jadi Ibnu Khaldun melihat realitas kemudian mendekati itu secara empirik. Nah, ini tentu membedakan Ibnu Khaldun dengan pemikir-pemikir lain yang mungkin pada masa itu cenderung pendekatannya normatif misalnya dan seterusnya. Jadi ini salah satu kelebihan Ibnu Khaldun. Nah, di video ini kita lanjutkan pembahasannya di bagian awal kemarin sudah saya singgung bahwa asobiyah ini menjadi faktor kunci. Nah, wa hadzal amru ba'idun an afhamil jumhuri bil jumlah. Hadzal amru artinya penjelasan sebelumnya bahwa sebuah dinasti, kerajaan itu didorong oleh faktor asobiyah, solidaritas sosial yang kuat di kalangan kelompok, itu ternyata tidak dipahami oleh jumhur, oleh sebagian besar masyarakat. Kenapa begitu? Wa mutanasuna lahu li'annahum nasu ahda tamhid daulah mundu awwaliha. Nah, mereka lupa bagaimana sebuah kerajaan, sebuah dinasti itu pada mulanya berdiri atau didirikan pada awalnya. Jadi masyarakat atau sebagian besar orang tuh lupa, tidak mengetahui bagaimana sebuah dinasti itu dibangun, didirikan. Itu sampai terus dinasti atau kerajaan itu berlangsung dalam peradaban wa ta'aqubihim fiha jilan ba'da jil sampai generasi silih berganti gitu Mereka tidak mengetahui bagaimana sih awalnya kerajaan atau dinasti ini didirikan. Fala ya'rifuna ma fa'alallahu awwala daulah. Mereka juga tidak mengetahui bagaimana sih apa yang telah dilakukan Allah Subhanahu wa taala atau apa yang telah dibantu Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendirikan negara itu.
innama yudrikuna ashab daulah wa qad istahkamat sabghatuhum atau sibghatuhum wa waqata taslimu lahum wal istighna anil asabiyah. Nah, orang-orang atau masyarakat itu hanya melihat bagaimana para pendiri negara ini, para penduduk negara ini, mereka berdiri, jenis mereka seperti apa, gitu ya, warna mereka seperti apa, lalu orang-orang at-taslim menyerahkan diri. Jadi ketika sekelompok yang berkuasa datang, orang-orang yang ada di situ submitted atau at-taslim menyerahkan diri kepada mereka, sehingga di situ al-istighna anil asobiyah. Jadi kelihatannya tidak ada di situ asobiyah lagi, solidaritas sosial lagi, tidak ada, karena mereka datang lalu menyerah, masyarakat di situ menyerah. Mereka hanya melihat seperti itu. Fala ya'rifuna kaifa kana al-amru min awwalihi wa malakiya awwaluhu minal mataib. Mereka tidak mengetahui bagaimana awalnya itu terjadi, itu nggak tahu. Masyarakat ini kata Ibnu Khaldun, jadi tahunya bahwa sebuah kerajaan dinasti berdiri, orang-orang yang ada di situ menyerah, dalam pengertian menyerahkan diri kepatuhan kepada mereka, sudah begitu saja. Ya. Jadi mereka tidak tahu bagaimana sebenarnya pada awalnya, wa malakiya awaluhum minal mataib, dan bagaimana yang kesulitan yang ditemukan oleh para pendiri ini. Masyarakat tidak memperhatikan itu. Jadi dalam pengertian begini, dalam berdirinya sebuah dinasti kerajaan yang generasi ke generasi, sebagian besar orang hanya melihat bahwa itu ya terjadi seperti itu saja, tidak menganalisis lebih jauh awalnya seperti apa sih dinasti atau kerajaan ini berdiri seperti apa. Itu yang tidak diperhatikan oleh masyarakat, kata Ibnu Khaldun ya. Nah, contohnya adalah, ini wa khususon ahlul Andalus fi nisyani hadhil asobiyah wa athariha fil lituril amad wa istighna'ihim fil ghalib an quwwatil asobiyah. Nah, ini Ibnu Khaldun mencontohkan ahlul Andalus, ya, penduduk Andalus atau warga Spanyol ya, yang menurutnya itu lupa terhadap asobiyah ini, terhadap solidaritas sosial ini. Karena apa? Dan pengaruhnya ya. Karena apa? Lituril amad, karena waktunya yang sudah berlangsung lama, tadi itu dari generasi ke generasi ya. Wastignaim fil ghalib an quwwatil asobiyah, sehingga mereka tidak memerlukan solidaritas sosial lagi ya. Kerajaan atau dinasti yang berkembang di situ. Bima talasha watanhum wa khala minal asaib. Sampai kemudian negeri mereka lenyap ya, dan terbebas dari asobiyah. Ini maksudnya adalah bahwa ya, Ibnu Khaldun sebagai seorang ilmuwan yang sesungguhnya di era atau di masanya ini termasuk yang jarang, yang sedikit memiliki pendekatan empirik terhadap sebuah fenomena. Dalam konteks ini adalah berdirinya kerajaan atau dinasti. Jadi Ibnu Khaldun itu pandangannya itu sangat empirik. Dia melihat faktor apa sih sebenarnya yang mendorong sebuah dinasti itu berdiri, sebuah kerajaan itu berdiri. Nah, Ibnu Khaldun mendapatkannya dalam asobiyah, dalam solidaritas sosial itu. Jadi kelompok yang memiliki solidaritas yang kuat, asobiyah yang kuat, itu kemungkinan menangnya itu besar. Nah, orang-orang pada umumnya, kata Ibnu Khaldun, tidak melihat faktor itu. Ya, orang-orang hanya memperhatikan bagaimana sebuah kerajaan, sebuah dinasti itu ya berdiri begitu saja. Misalnya sebuah kelompok datang menguasai sebuah wilayah, berhasil, orang-orang di situ menyerahkan diri, mematuhi, dan seterusnya.
Ya mungkin hanya sekedar dikaitkan dengan ya inilah takdir Allah dan seterusnya, kan ada juga ya penjelasan-penjelasan seperti itu. Itu satu hal ya. Jadi lagi-lagi di sini Ibnu Khaldun memberikan perspektif sosial yang pada masa itu sangat maju ya pemikiran pada zamannya. Dan saya kira sekarang juga masih tetap relevan ya apa yang dilakukan Ibnu Khaldun tentang asobiah serta sosial ini sampai sekarang juga kan tetap ini penting ya dalam studi kelompok misalnya kita melihat apa sih faktor yang menjadi penguat kelompok itu. Baik, teman-teman sekalian, ini merupakan pasal pertama ya dari bab 3 tentang kerajaan, dinasti, dan khilafah. Ini untuk pasal pertama sudah selesai, nanti kita akan lanjutkan ke pasal keduanya di video berikutnya. Kalau pasal kedua ini judulnya fi annahu idza istaqaratid daulah wa tamahadat faqad tastaghni anil asobiyah. Nah ini, tastaghni anil asobiyah, tidak membutuhkan asobiyah, solidaritas. Yang seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas di video berikutnya. Itu saja teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.